Tingkat kepuasan terhadap Jokowi menembus 80%, tepatnya 82%. Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5%. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja Presiden. Kepuasan terhadap Jokowi tembus 82%. Kubu Anies makin manyun, ditulis oleh Widodo Spdisiwar.com. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo selama periode 12-17 April 2023 dengan populasi survei adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasilnya cukup mengejutkan karena tingkat kepuasan terhadap Jokowi menembus 80%, tepatnya 82%. Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5%. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja Presiden, penilaian positif tertinggi kinerja Presiden dari masyarakat, kata Jayadi dari LSI, seraya membandingkan tingkat kepuasan terhadap RI1 sejak April 2022. Berikut tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi seperti pemberitaan laman detik.com selama setahun terakhir, tepatnya sejak April 2022 hingga April 2023. Dimulai dari April sampai Juni 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi bermula di kisaran 64,1%, lalu sempat turun di angka 61,8%, lalu kembali menguat pada Juni 2022 sebesar 70%. Angka ini lantas mengalami kenaikan sebesar 2,3% pada Agustus 2022. Tapi sempat turun pada 2 bulan berikutnya, yakni 62,6% pada September 2022 dan 67% pada Oktober 2022. Memasuki Januari 2023, angka tadi kembali menguat dengan mencapai 76,27%, lalu sempat turun 75,9% pada Februari 2023 sebelum menembus angka 82% pada April 2023 kemarin. Tingkat kepuasan ini terbilang sangat tinggi, bahkan melampaui tingkat kepuasan yang pernah dialami oleh para presiden RI sebelum Jokowi. Apalagi jika dibandingkan SBY ya, wis mendingan ojo dibandingke daripada nanti akan ada satu klan atau satu partai yang baper karena gak terima tokoh yang mereka banggakan, ternyata tingkat kepuasan publiknya jauh tertinggal daripada Jokowi. Mencermati tingkat kepuasan yang menembus 80% itu, saya kira kita gak bisa menyangkal bahwa citra Jokowi masih terjaga dengan baik. Meskipun selama 8 tahun terakhir kita disuguhi fakta adanya sebagian kecil kelompok yang tampaknya tidak suka, benci, hingga memiliki dendam kesumat terhadap Jokowi. Isu murahan yang berkali-kali gagal tapi masih pula disebarkan seperti isu PKI, Cina, antek asing, dan berbagai isu lainnya terbukti gagal mempengaruhi persepsi publik terhadap sosok Jokowi. Jadi tidak heran jika nantinya telunjuk Jokowi yang mengarah ke figur capres tertentu diakini akan berpengaruh besar terhadap dinamika politik nasional menuju Pilpres 2024. Hal yang tak akan disukai oleh kubu Anies Baswedan, juga kubu Nasdem dan PKS, karena diantara figur potensial menuju Pilpres 2024, praktis hanya Anies yang tak akan dilirik oleh Jokowi. Manyun-manyun deh lo. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya sih sudah nggak heran kalau Amin Rais selalu suudzon alias berburuk sangka kepada Jokowi, lalu mengeluarkan statement yang berbau-bau fitnah dengan data maupun dasar opini yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang agak halu begitu mana bisa memberi opini yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Ini tuduhan yang menggelikan, karena siapa sih Jokowi sampai bisa menentukan paslon capres dan cawapres tertentu agar menang atau kalah di Pilpres 2024 nanti? Amin Rais kembali beropini ngasal. Masa Jokowi atur pemenang Pilpres 2024? Ditulis oleh Widodo Spdisiwar.com.
Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Itulah yang coba disuarakan oleh Amin Rais dalam narasinya yang saya lihat siang ini 3 Mei di media sosial Facebook. Kalau saya sih sudah nggak heran kalau Amin Rais selalu suuzon alias berburuk sangka kepada Jokowi, lalu mengeluarkan statement yang berbau-bau fitnah dengan data maupun dasar opini yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang agak halu begitu mana bisa memberi opini yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Ini tuduhan yang menggelikan, karena siapa sih Jokowi sampai bisa menentukan paslon capres dan cawapres tertentu agar menang atau kalah di Pilpres 2024 nanti? Kalau perkara memalingkan muka dari Anies Baswedan, rasanya hal itu wajar dilakukan. Setelah melihat apa yang terjadi selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 di Jakarta. Meskipun saya yakin kalau hal ini ditanyakan ke Amin Rais, akan ada analisis yang luar biasa absurdnya dari sosok penggagas Partai Umat yang sudah berusia senja itu. Pokoknya di mata Amin Rais, tampaknya semua yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi salah semua. Jokowi nggak ngapa-ngapain pun bisa tetap dianggap salah oleh Amin Rais. Mungkin satu-satunya yang bisa membuat penilaian Amin Rais berubah total terhadap Jokowi adalah ketika mendadak muncul rekomendasi atau minimal dukungan agar Amin Rais dipertimbangkan menjadi salah satu calon bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seandainya loh ini ya, tapi sepertinya ngimpi. Terkadang saya kasihan sama Mbah Amin ini. Secara usia sudah tua, tetapi sepertinya beliau belum rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia politik nasional dengan memberikan opini-opini yang justru semakin menunjukkan bahwa masa seorang Amin Rais sudah lewat. Apalagi hati Mbah Amin seperti dipenuhi ketidaksukaan kalau tidak bisa disebut dengan dendam kesumat terhadap Jokowi, keluarga, dan pemerintahan yang ada sekarang. Kondisi yang terlihat jelas dari opini-opini ngasalnya selama ini. Betul kan? Alhasil semakin kesini komentar atau pernyataan yang beliau berikan jauh dari kata menyejukkan. Bahkan kerap terdengar bernada provokatif seperti ingin mengajak orang berkelahi. Hingga tidak jarang terkesan mengadu domba rakyat. Terutama yang tidak atau belum mengenal kiprah Amin Rais sekarang. Kalau yang sudah paham sih malah ditertawakan saja sudah cukup buat merespon beliau. Terkadang agak kasihan sih memang, tapi mau bagaimana lagi, karena Mbah Amin sendiri tampaknya masih menikmati situasi seperti sekarang dan belum ada tanda-tanda bertobat atau setidaknya mencoba memperbaiki isi opininya terhadap isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Oleh karena itu, terserah Mbah Amin sajalah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?